Sunan Kalijaga, Susuhunan Kalijaga, adalah seorang tokoh Wali Songo. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Syekh Said atau Sunan Kalijaga. Potret lukisan Sunan Kalijaga. Informasi pribadi. Lahir, Syekh Said, 1450 Tuban, Majapahit. Meninggal, 1592. Kadilangu, Demak, Kesultanan Mataram. Agama, Islam. Pasangan, Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Dewi Sarokah, Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar. Anak, pernikahan dengan Dewi Sarah, Umar Said Sunan Muria. Dewi Rukayah, Dewi Sofiah, pernikahan dengan Dewi Sarokah. Ratu Pembayun istri dari Sultan Trenggana. Nyai Ageng Panenggak. Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, Raden Ayu Panengah ibu dari Ki Panjawi. Pernikahan dengan Syarifah Zainab, Nyai Ratu Mandoko ibu dari Sultan Adiwijaya. Orang tua, Tumenggung Wilwatikta Tuban ayah. Dewi Nawangarum ibu. Denominasi, Sunni, dikenal sebagai Wali Songo, pemimpin Muslim. Pendahulu, Syekh Subakir, penerus. Sunan Muria, masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati dan Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram, Sura tahun 1513 adalah tahun Saka Jawa atau sekitar tanggal 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Hail Sunan Kalijaga diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat di Kadilangu Demak, dan dilanjutkan Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi gelar berubah menjadi Panembahan Hadi. Karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokroowati sebagai Raja Mataram, sampai dengan keturunan sekarang Terah Panembahan Wijil di Kadilangu Demak. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dia orangnya sangat berbakti kepada orang tua, konon Sunan Kalijaga bertapa di sungai selama 27 tahun lamanya. Kelahiran, Sunan Kalijaga adalah anggota Wali Songo merupakan orang Jawa asli yang masih keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Tumenggung Wilwatikta berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Menurut catatan Tome Pires, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari peguasa Islam pertama di Tuban yakni Arya Wilakita. Dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Wafat. Ketika wafat, ia dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang dari seluruh Indonesia. Pernikahan. Sunan Kalijaga menikah dengan puteri Arya Dikara. Dari pernikahan itu, lahirlah Raden Ayu Panengah, yang setelah dewasa menikah dengan Ki Ageng Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Berdawah, menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi,
Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditanjapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun, cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah menggagas Baju Takwa, perayaan Sekatenan, Garebek Maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu, Petruk Jadi Ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang.